Halo semua, perkenalkan nama saya Clara Tania Fang, biasa di rumah saya dipanggil Fang Fang. Saya beragama Buddha dan tempat tinggal saya berada di kebun sayur. Bagaimana pendapat Cici mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Kalau yang saya lihat dari kacamata saya sendiri, kerukunan antar umat beragama di negara Indonesia ini sudah lumayan ya, walaupun sering terdengar isu-isu masalah-masalah sedikit, tapi saya rasa sudah cukup baik. Oke. Menurut pendapat Cici, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antara agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Cici dengan agama lain di Indonesia? Menurut saya skalanya itu mungkin sekitar 75% ya. Karena kalau di agama saya sendiri, saya melihat sudah cukup toleransi kepada umat beragama yang lainnya. Seperti itu sih kalau yang saya lihat. Cuman mungkin kalau antar agama yang lain itu saya lihat masih terjadi sering pembakaran rumah ibadah, penolakan apa sih namanya, umat beribadah seperti itu ya. Jadi menurut saya yaitu 25% lainnya masalah-masalah kecil yang sebenarnya masih bisa diatasi. Oke, terima kasih. Dalam ajaran agama Cici, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kalau dalam ajaran Sang Buddha sendiri itu sangatlah simpel sekali, karena dimana semua makhluk itu berhak berbahagia, mau itu hewan, tumbuhan, manusia sekalipun itu harus berbahagia. Kita diajarkan untuk punya cinta kasih. Jadi antara saya dan kamu itu tidak boleh saling menyakiti, baik dalam ucapan, perkataan, perbuatan, bahkan dalam pikiran. Nah, jadi di agama saya itu tidak boleh untuk menghina agama apapun itu, karena itu sama akan menjelekkan agama saya sendiri. Jadi intinya ya saling membantu, saling menolong, saling menghormati, itu saja sih. Oke, terima kasih Ci. Menurut pendapat Cici, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Sebenarnya peran pemerintah di Indonesia ini sangat penting loh, karena di Indonesia ini ada 5 agama dan satu kepercayaan, bahkan banyak keyakinan lainnya. Nah jadi seharusnya pemerintah ini punya forum untuk tokoh-tokoh agama bisa ngobrol, ataupun ya masyarakat bisa saling bertukar pikiran, bertukar pendapat tentang agama masing-masing, tapi bukan untuk diperdebatkan ya, tapi untuk bisa saling mengenal, mengerti. Karena ketika saya bisa mengenal ajaran agama kakak, jadi bisa ngerti toleransinya. Misalnya kan kakak beragama Kristen nih, jadi kalau kita bisa ngobrol di forum, saya ngerti tentang Natal itu apa, atau apa ya, hari-hari besar gitu, untuk bisa menghormati kan, lebih menghormati. Lalu pemerintah ini juga harus tegas sih, karena seperti yang saya bilang di awal tadi, terjadi banyak kerusakan di rumah-rumah ibadat, bahkan mereka berbuat anarkis. Hal-hal kayak gitu harusnya lebih bisa ditindak tegas. Nah jadi di sini memang seharusnya pemerintah itu menjadi penengah, bahkan pelindung bagi semua antar umat beragama, tanpa harus pilih-pilih masyarakatnya yang seperti apa, kalangannya seperti apa. Jadi harus adil. Seperti itu aja sih menurut saya, Kak. Oke, baik, terima kasih. Baik, nama saya Pendeta Mangi Utua Banjarnahor. Saya berdomisili di Jalan Sultan Serdang, Gang Rotan, Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Nama saya Pendeta Charlie Mariana Burdamanik. Saya seorang pendeta yang melayani di Gereja Betel Indonesia yang beralamat di Jalan Rotan, Tanjung Merawa. Dan juga sehari-hari saya berprofesi sebagai seorang dosen teologi di Sekolah Teologi Kristen.
Bagaimana pendapat Bapak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Pendapat saya mengenai kerukunan antara umat beragama di Indonesia ya masih belum seperti yang diharapkan oleh bangsa ini sebenarnya, karena masih terjadi rasis di sana sini ya, walaupun mungkin ya presentasinya nggak terlalu banyak, tapi ya masih ada lah itu, belum seperti negara-negara maju lainnya ya, dimana mereka toleransi umat beragamanya itu sangat toleran ya. Di Indonesia itu masih sebagian masih PR lah, khususnya di beberapa daerah itu masih PR. Oke. Menurut pendapat Bapak, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Bapak dengan agama lain di Indonesia? Kalau skalanya 10 sampai 100 ya, berapa ya? Kalau dari gereja kita, dari agama saya lah ya, agama Kristen, kalau kita itu sangat toleransi ya. Buktinya kita ibadah di mana-mana pun bisa, di mall, di gereja kita ada di mall, ada di hotel, ya ada di, ya kita sangat toleransi dengan agama-agama lain ya, karena ajaran gereja, ajaran Kristen itu mengajarkan harus mengasihi. Inti dari ajaran dari agama kami itu adalah mengasihi. Jadi ya itu sangat toleran. Ya kalau skalanya tadi berapa ya? Mungkin lebih jauh kali dosen lebih tahu datanya ya. Ini dosen. Kalau dibuat mungkin skalanya toleransi Indonesia ini yang sudah kita lihat ya, mungkin masih skala cukuplah 70. Karena masih banyak juga belum sepenuhnya saling menghargai, belum sepenuhnya saling menghormati antara agama satu dengan yang lain. Ya, kalau kita di Kristen, kita memang ajarkan supaya menghormati agama lain. Kita tidak pernah ajarkan umat kita itu untuk tidak toleransi. Justru kita malah ajarkan seluruh umat Kristiani itu di tempat kita melayani sebagai pendeta, kita ajarkan untuk mereka mengasihi semua sesamanya, baik agama apapun. Nah, jadi itu yang kita lakukan di gereja kita, di agama kita. Walaupun kalau dipandang secara umum di Indonesia, memang kerukunan itu masih dinilai cukup lah, masih dinilai 70 skalanya kalau menurut saya. Oke, baik, terima kasih Bu. Menurut pendapat Bapak, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Sebenarnya pemerintah punya peranan penting dalam menjaga kerukunan umat beragama ya. Nah itu dia, pemerintah harus apa namanya, dia jangan pilih bulu ya, harus netral. Contoh ini, kalau ada dari pemerintah bantuan, agama A dapat, agama B juga dapat, agama C juga dapat, agama D juga dapat. Nah, jangan hanya satu agama tertentu itu yang diperhatikan. Nah, kalau semua diperhatikan, pasti akan terjadi kerukunan umat beragama. Itu menurut saya ya. Jadi perhatian pemerintah itu sama. Ya, bukan sama dalam artian jumlahnya ya, jumlahnya contoh apa yang mau diberi bukan, tapi tetap ada perhatian ke seluruh umat beragama ini. Ya, kalau menurut saya hampir sama ya, pemerintah harus menjadi fasilitator, memfasilitasi supaya setiap agama itu bisa berjalan dengan baik.
Jadi dan juga menjadi mediator bila ada misalnya kesalahpahaman antar agama. Jadi pemerintah itu menjadi mediator, memediasi antar umat beragama yang bermasalah itu. Demikian. Terima kasih. Iya. Halo, nama saya Diana, saya beragama Buddha. Saya selaku pengurus Vihara Budi Luhur yang beralamat di Jalan Asia, Simpang Suasa, Medan. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Lumayan baik. Oke. Menurut pendapat Ibu, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama Indonesia tercapai dengan baik dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Ibu dengan agama lain di Indonesia? Kalau untuk agama kita sendiri, kita rukun-rukun aja sama agama-agama lain. Itu sih menurut saya tergantung pribadi masing-masing sih. Kalau pribadi kita baik terhadap orang, pasti agama apapun itu baik. Nah, gitu. Oke. Bagaimanakah cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Saling menghormati aja. Kalau misalnya ada kayak saya agama Buddha, lagi ada acara kebaktian di vihara, saling menghargai aja, menghormati gitu. Itu udah cara yang paling aman untuk kita berkerukunan. Ya. Baik, nama saya Suster Blandina Sijabat dari Susteran Santa Elizabeth Medan. Tugas saya di Deli Tua, Gereja Katolik Santa Yosep Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Jalan Besar Biru-Biru. Dan tugas saya di Susteran di sini. Menurut pendapat Suster, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antara agama di dunia ini? Setiap umat berarti pribadi ya, saya dengan saudara yang lain ya bagaimana? Ya tanya hati gitu ya. Saya beragama itu untuk apa? Kan gitu ya. Saya beragama itu bukan untuk membeda-bedakan yang lain, untuk kerukunan. Maka saya usaha saya itu bagaimana kita bisa berdamai dengan apa yang kita miliki, apa yang kita imani. Gitu. Mari kita berjalan bersama karena justru keberagaman itu membuat kita juga bervariasi, kaya akan keragaman agama ini juga membuat kita mungkin semakin kaya sejauh itu tidak saling mencela. Maka saya jelaskan agama saya, hargai itu, dan jelaskan agama yang lain juga saya hargai. Itu usaha saya secara pribadi. Bagaimana pendapat Suster mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Sejauh saya lihat, sejauh saya dengar, atau kita baca juga lihat ya, negara kita ini termasuk untuk saya sendiri termasuk negara yang rukun akan agama ya, saling menghargai secara umum. Dan saya juga merasakan itu kehadiran saya di agama-agama lain tidak terganggu dan tidak merasakan itu kita saudara semua. Kalau boleh dikatakan, boleh saya katakan kira-kira 80. Yang 20 itu mungkin hanya segelintir orang ya yang mungkin mempertanyakan, yang mencoba-coba menguji iman kita. Itu hanya tantangan untuk menguatkan iman kita.